Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala al-hajja wal 'umrata li ibadihi al-mu'minin wa khatama bihi syari'atuhu lit-ta'inin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayat kama qala wallahu a'lam bi a'lam bi haqiqatil murad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'umratu ila al-'umrati yukaffiru lima bainahuma. Au kama qala wallahu a'lam bil murad. Wa ba'da tahiyat masykurullah ta'ala jami'an ala ni'ami hadratil muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Kepala Perwakilan Cabang Al-Fajr Travel and Travel Ibu Ena beserta tim Al-Mukarram Wal-Muhtaram, guru kami, sahabat kami, beliau Bapak Ustaz Mustafa Salim SPDI selaku pembimbing dan mutawif. Kemudian Bapak Ibu para jamaah umroh, calon duyufur rahman, tamunya Allah, ayahanda mudafillah. Semoga kita semuanya dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada sore kali ini kita sama-sama bisa bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka sempena pelaksanaan manasik yang tadi alhamdulillah telah dibekali dan diberikan ilmunya secara praktek langsung oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Mustafa Salim. Mudah-mudahan apa yang telah beliau berikan dan bekali kepada kita senantiasa bisa kita amalkan di Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamu semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan Allah Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir pada sore kali ini adalah bagian umatnya Nabi yang akan memperoleh barokah dunia, syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau kami berkumpul dengan calon jamaah atau calon tamunya Allah itu rasanya hampir tenang, jiwa lapang. Yang terbayang ketika saya melihat ibu-ibu dan bapak-bapak ini, yang terbayang adalah Makkatul Mukarramah, Ka'bah, dan yang terbayang adalah Raudhah Masjid Nabawi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kami juga baru 2 minggu menunaikan ibadah umroh, dan spesial kemarin umroh dilaksanakan pada 12 Rabiul Awal, dan yang lebih spesialnya kami bersyukur kepada Allah, umroh kami itu 12 orang, semua keluarga saya bawa. Istri, anak 4, bapak, ibu, ayah mertua, ibu mertua, kakak saya, bibi saya bawa semua. Alhamdulillah. Dan yang ada adalah ingin kesana lagi. Saya sudah azam tiap tahun, saya sudah 3 tahun berturut-turut berangkat terus. Kemarin terakhir ke bulan dari Turki. Rasanya tuh ingin selalu di sana gitu, Bapak Ibu sekalian. Begitu luar biasa ini. Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah itu daya magnetnya. Maka kami doakan semoga Bapak dan Ibu yang akan berangkat pada bulan ini, bukan ini yang pertama, tapi seterusnya semoga diberangkatkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami diamanahkan menyampaikan tentang fiqhul umrah, fikih tentang Allah dan juga keutamaan serta fadilah tentang Allah. Mohon izin, ada guru kami di sini, Ustaz Mustafa Salim SPDI. Barangkali kalau salah mohon diluruskan saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, haji dan umroh itu maknanya sama, ziarah, mengunjungi. Bedanya kalau haji itu diikat oleh waktu dan diikat oleh tempat,
diikat oleh ketentuan yang sifatnya fardu. Tapi kalau umroh ini adalah kapan saja, insyita, kalau kita mau segenap hati kita, mau tiap hari pun bisa. Tapi kalau haji hanya bisa dilakukan setahun sekali, pada bulan itu pun bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya pada proses pelaksanaannya, jika di haji itu ada yang disebut dengan wukuf di Arafah, kalau di umroh itu tidak ada. Itu bedanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua-duanya juga bagian daripada ruknin min arkanil Islam, penyempurna daripada rukun Islam. Orang yang sudah haji dan umroh, insya Allah rukun Islamnya sudah sempurna. Bapak Ibu, kalau saya analogikan, kalau saya contohkan, Bunyan Islam ala khamsin. Islam ini kan dibangun oleh 5 pilar. Satu, syahadat. Syahadat itu kalau kita contohkan dalam keseharian, ibarat sebuah bangunan masjid ini. Masjid ini berdiri kokoh kan ada fondasinya. Fondasinya itulah yang disebut dengan syahadat. Kalau fondasi hidup kita kuat, keyakinan kita kepada Allah kuat, maka hidup kita pun akan kuat. Hidup kita itu bagaimana fondasi, Bapak Ibu? Fondasi lemah, bangunan rapuh. Fondasinya lemah, bangunan runtuh. Fondasi kuat, bangunan kokoh. Begitulah dalam kehidupan. Maka yang harus dibangun ketauhidan kepada Allah adalah la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain la ilaha illallah. Kita tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada la ilaha illallah. Kita tidak akan pernah meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Kita tidak akan pernah menggantungkan seluruh persoalan hidup kecuali hanya kepada Allah. Cukup bagi Allah. Kalau tauhidnya sudah kuat, keyakinannya mantap, hidup akan kokoh, Bapak Ibu. Ada yang ditakutkan dalam hidup ini, nggak ada yang dikhawatirkan. Apa yang dikhawatirkan? Karena semuanya kita yang bergantung dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah. Mendirikan sholat. Sholat ini adalah tiang. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Wa man aqama faqad aqama din, wa man taraka faqad hadama din. Mendirikan sholat, siapa yang mendirikan sholat, maka dia sesungguhnya telah menguatkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia menghancurkan dan meruntuhkan agamanya. Titip pesan Bunda ya kepada ibu dan bapak-bapak yang mau berangkat umrah. Saya mau tanya Bapak Ibu, hukum sholat itu apa? Fardu ain. Kalau umroh hukumnya sunnah. Yang kadang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bahwa kita lihat nanti ada kalanya ibu di pesawat. Ketika itu nanti akan ada kalanya subuh itu ibu berada di pesawat itu. Maka mohon maaf, banyak yang lebih mengutamakan umrohnya tapi sholatnya tidak dilaksanakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, bagaimana fikihnya? Makanya kemarin para mutawif pada saat kemudian kami berangkat itu bingung secara fikihnya. Saya bilang tidak usah bingung, kan ngaji fikih. Bagaimana kemudian ulama 4 mazhab termasuk mazhab Imam Mazhabun Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan dalam fikih Syafi'iyah ada yang disebut dengan sholat dihurmatil waktu, menghormati waktu. Contoh, ibu pasti tidur tuh kalau malam tuh, nanti subuhnya ketinggalan, jangan sampai subuh ketinggalan. Ketika mutawif itu nanti di pembimbing di pesawat, wajib hukumnya menyampaikan bahwa ke jamaah waktu sholat telah tiba. Kalau enggak dia dosa itu sepanjang hidupnya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya kemarin saya bangun ketika sudah masuk subuh, kira-kira masjid di atas pesawat, saya bangun, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sudah masuk sholat subuh. Ayo silakan para sholat, hukumnya wajib. Terus pada yang nanya, Ustaz bagaimana wudunya? Nah kemudian cukup ibu wudunya karena darurat, kalau sempat bisa ke toilet dan itu banyak airnya, silakan wudu toilet. Tapi kalau tidak bisa, ibu bawa spray saja cukup. Aqua, bolongin dikit gini-gini secara kemudian wajibnya saja, kemudian diniat usah mukanya yang wajibnya saja, tangan sampai siku-siku, kemudian usah sebagian rambut, kemudian kaki, 2 mata kaki. Beres, selesai. Ustaz, air nggak ada, spray pun nggak ada, di toilet habis airnya, bagaimana? Tayamum.
Tapi Ustaz tayamumnya tidak memisah karena harus dengan binturab. Udah niatkan saja tayamum, tidak apa-apa. Tepuk-tepuk ke depan kursi dan seterusnya. Di situ bagaimana kemudian sholatnya, karena takut tidak memenuhi syarat tentang suciannya, maka pertama niat sholat dihormati waktu, menghormati waktu. Sholat saja di situ. Mau nanti dibimbing sudah disampaikan oleh Mutawif. Setelah itu kalau saya bagaimana kalau ditanya, ketika saya sampai Batam kemarin juga, kemudian saya langsung mengqadha sholat subuh saya walaupun saya sudah melaksanakan di atas pesawat, disempurnakan wudunya dan seterusnya. Nah ini sekilas saja Bapak Ibu sekalian, jangan sampai gara-gara mengutamakan yang sunnah, yang wajibnya terlupakan. Yang paling penting tiang Bapak Ibu. Setelah bangunan ada tiang, apa yang belum ada? Dinding. As-shawmu junnatun. Puasa adalah dindingnya. Maka puasa Senin Kemis yang sunnah, yang wajibnya, kemudian Ramadan, ada puasa Daud ya kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, satu hari puasa satu hari tidak, itu namanya puasa Daud. Ini puasa itu adalah dinding rumah Islam kita Bapak Ibu sekalian. Setelah dinding apa yang belum ada? Ventilasi atau sirkulasi udara. Bagaimana? Zakat, itulah kita dengan bersedekah, zakat yang wajib, fitrahnya, zakat malnya, yang sunnahnya sedekah, hadiah dan sebagainya. Itu namanya tutohirhum wa tuzakihim biha, membersihkan harta kita. Rumah itu akan ada nyaman walaupun kecil karena ada sedekah di dalamnya. Rumah itu akan memberikan sehat, sirkulasi udaranya bagus kalau kita juga rajin memberikan sedekah. Maka kalau ingin bahagia rumah tangga, rajin tunaikan zakat, sedekah dan infak. Nah, sudah semuanya Bapak Ibu, syahadat sudah ada, tiangnya ada, dindingnya ada, fondasinya kuat. Apa yang belum ada? Atapnya. Nah, atap inilah yang disebut dengan haji wal umroh. Haji dan umroh. Maka beruntung bahagia Bapak Ibu bisa haji dan umroh. Kenapa? Orang yang sudah haji dan umroh sempurna rukun Islamnya. Nah, bagaimana supaya lebih sempurna lagi? Kita akan merapi ini Bapak Ibu. Seimam Ibnu Ruslan dalam kitab Jumat beliau mengatakan begini, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu madulatu la tuqalu. Siapa yang melakukan ibadah tapi tidak dengan ilmunya ditolak. Maka kita mau umroh pun Bapak Ibu harus dengan ilmunya. Pertama, untuk senantiasa bagaimana supaya umroh kita makbul, indallah, diterima oleh Allah, dan menjadi umroh yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, maka yang pertama Bapak Ibu harus memahami tentang syarat dan rukunnya. Kalau syarat sudah pasti, Islam, balik dan berakal, Allah dan seterusnya. Ini yang paling penting rukunnya Bapak Ibu. Banyak yang manfaati gagal pada saat rukun. Pertama, rukun umroh itu adalah ihram. Di dalamnya mengandung niat. Nah, kapan niat ini kita ucapkan? Pada saat ibu sudah berihram dan bapak. Kayak ihram sudah dipakai, nanti mikot misalkan di Bir Ali, di Yalamlam, di Cilona dan seterusnya, nanti ada dari travel 2 kali atau 3 kali umroh dibimbing nantinya. Setelah kemudian itu kita pakai kayak ihram dan sudah berniat, maka ada beberapa pantangan yang harus dihindari. Niatnya bagaimana pun tadi sudah disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrohatillah wa ahramtu biha wa ahramtu bihi boleh. Niat saya berihram karena Allah, kemudian labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, saya berihram. Ustaz, susah lah bahasa Arabnya bagaimana? Udah pakai bahasa Indonesia juga boleh. Niat saya ihram karena Allah. Boleh. Itu seperti itu. Ustaz, supaya lebih mantap pakai bahasa daerah masing-masing boleh tak? Boleh. Kalau Bapak Ibu orang Minang pakai bahasa Minang. Niat ampuh umroh iko banan. Bila Arab misalkan begitu. Atau Bapak Ibu orang Sunda misalkan, ya Allah, niat abi umroh ayeuna karena Allah. Atau misalkan bahasa Jawa, ya Allah, ingsun niat ingsun iki sana umroh. Boleh. Ya jangan dipersulit Bapak Ibu, boleh. Nanti Mutawif akan membimbing sana. Tanggung jawab itu Mutawif akan membimbing pada saat nanti Ibu di mobil, di bis atau di kereta cepat. Kalau naik kereta cepat ya nanti dibimbing itu. Pertama yang harus dia bisa sampaikan adalah ketika Ibu sudah berihram, Bapak sudah berihram, yang tidak boleh itu adalah satu, menggunakan parfum, matal itu.
umrohnya itu. Ada kemarin itu sudah umroh, astagfirullah, akhirnya kena dam, jadi yang kena dendam. Sudah ihram, lupa Pak, ambil di tasnya itu apa namanya parfum, aduh lawan baik sekali. Kemudian wala fusuqa wala jidala, tidak boleh kalimat kasar, kalimat busuk, kalimat jelek, caci maki dan seterusnya. Itu dilarang keras. Ya, tidak boleh gunting kuku, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ya, bagi yang laki-laki, masya Allah, sampai mohon maaf, saking hati-hatinya, selai kain pun tidak boleh. Hanya ihram yang menutup ini. Ustaz boleh nggak pakai kelelawar? Batal. Ibu tahu kelelawar? Ya itu kalau hijau ya. Nggak boleh tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang harus dirawat, dijaga. Sampai cuci tangan pakai sabun pun tidak boleh. Harus dijaga betul-betul. Itu takutnya jadi tidak utama, bahkan mengadam, bahkan kita jadi dosa kepada Allah. Ya makanya harus hati-hati gitu. Terjaga dan teringatkan semuanya jamaah ketika mau berangkat, pada saat sudah mengambil mikot dan saat kemudian beribadah. Selanjutnya apa lagi? Namanya tawaf. Tawaf itu meninggalkan 7 kali, sebagaimana tadi Ustaz Mustafa telah menyampaikan bacaan-bacaannya. Keliling yang pertama, keliling yang kedua, ketiga sampai ke-7 itu harus kemudian dijaga betul-betul. Terus dilaksanakan gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin kami berangkat di bulan September, masya Allah 45 derajat Celcius panasnya Bapak Ibu. Kalau sekarang adem, bulan ini lumayan adem Bunda beruntung alhamdulillah. Sampai ayah saya pulang dari umroh sekarang sedang kritis di rumah sakit. Saking panasnya. Makanya kami pun pengen kereta mau pulang kampung ini. Ayah sudah kasihan Bapak Ibu sepuh karena kecapean, panas dan manusia berjuta-juta. Allah dehidrasi, kemudian sehingga mengakibatkan masya Allah. Sekarang tidak terlalu panas, alhamdulillah. Kemarin sampai 42, 43, 44 Bapak Ibu sekalian. Ini angin ini udah kayak api, panas ini. Ya. Tapi tergantung kalau di sana, makanya saya ingatkan ke jamaah, ayo Bapak Ibu, Ustaz panas. Coba berenung sedikit, istighfar 3 kali Bu, Pak, istighfar semuanya. Istighfar, ingat dosa ya, ingat dosa. Terus, Ustaz dingin, gitu. Alhamdulillah. Ya tergantung amalia kita. Ya kalau ibu sering manas-manasin orang, ibu pasti panasan kan? Makanya jangan sering buat orang panas ya, masya Allah. Kemudian setelah tawaf ibu baru sa'i. Kalau laki-laki lari-lari kecil dari pergi Safa ke Marwah 7 kali. Setelah itu ada kemudian tahallul. Tahallul itu dikit aja ibu potong rambutnya. Dan di sana kami sampaikan ibu kalau ada orang yang mau memotong rambut ibu mau dipotongin, jangan. Nanti ibu kena jebakan Batman. Di sana pas begitu dipotong ibu diminta 50 real. Teman-temannya saja sama teman bawa gunting masih potongin dikit. Jangan potongnya dibuka kerudungnya apa, auratnya ujungnya saja dari bawah, umpat di ujung, potong sedikit. Yang kalau laki-laki lebih utama di namanya visual, dipotangi semua, atau kemudian ditaksir itu sebagiannya saja. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kemudian tertib. Urutan yang pertama sampai dengan yang terakhir untuk dilaksanakan, barulah selesai umroh. Masya Allah. Apa keutamaan dan keistimewaan daripada umroh Bapak Ibu? Bahwa Nabi sampaikan, hadis Bukhari menyebutkan, al-umratu ilal umrati yukaffiru lima bainahuma. Umroh satu ke umroh yang lain menghapuskan dan menghancurkan dosa-dosa kita. Berapa kali Bu dari travel berapa kali umroh? Tingginya di sana 3. Masya Allah. Beruntung ibu di Al-Fajr 3 kali umrohnya. Rata-rata travel itu 2 kali biasanya. Saya selama umroh di sana dari travel misalkan 2 kali 3 kali, saya sampai 10 kali saya umroh. Fisik saya masih muda, masih kuat. Yang kedua saya ngambil mikot sendiri, saya main naik taksi, saya bayar sendiri, saya mikot dan seterusnya. Sampai seluruh keluarga kakek nenek buyut pun saya umrohkan. Jadi kenapa harus dimaksimalkan di sana ibu-ibu sekalian? Karena kenapa? Umroh satu dengan umroh ke umroh yang lainnya menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah. Cuma tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang tidak punya dosa.
Oh, nggak ada yang ngacung berarti punya ya Bu. Acungkan tangan jangan dosanya sedikit. Saya ngacung juga berarti sedang-sedang dosanya. Acungkan tangan yang dosanya sedang-sedang saja. Gak ada yang ngacung juga. Acungkan tangan yang dosanya banyak. Ada yang gak ngacung Ustaz, saking banyaknya Ustaz. Nah, kesempatan Bu, keistimewaan umroh menghapus dosa. Masya Allah. Niatkan Bunda di sana itu adalah bagaimana untuk sarana bertobat kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Ya Allah, terus istighfar. Masya Allah. Kita mau setor dosa ke Allah. Ya Allah, ampuni saya kesini tuh mau tobat ya Allah. Ampun ya Allah. Begitu. Karena memang sarana sebagai ibadah itu Allah memberikan fadilah adalah diampuni dosa. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada umrah itu adalah wa du'a'ukum mustajabatun. Doa orang yang umrah dikabulkan Allah. Inna Makkah wal Madinah, sesungguhnya Mekah dan Madinah ini dua tempat kabulnya doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Madinah, ibu ke Madinah dulu atau bukan? Madinah. Madinah ya. Maka saya sampaikan di Madinah, pertama ada doa-doa yang mustajab. Pokoknya ibu 2 rakaat di Madinah, 1000 rakaat di masjid yang lain. Perbanyak sholat sunnah. Nanti ibu berbanyak sholat sunnah, bacaan Quran, ibu sekalian nanti di Raudhah, di situ lebih dimantapkan doanya. Pokoknya sepanjang di Madinah ibu banyak doa, apa saja. Ustaz, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh, Allah Maha tahu. Ustaz, pakai bahasa Arab, lebih mantap kalau ibu tahu artinya. Saya dengan istri karena kemudian saya pernah di pondok lama, jadi kami ngerti bahasa Arab dengan istri. Takalam dan pakai tambahan dan seterusnya itu paham. Saya bilang, Neng, kita pakai bahasa Arab dulu. Setelah itu kita pakai bahasa Indonesia. Setelah itu Neng yang ketiga kita pakai bahasa daerah kita masing-masing. Makanya pakai bahasa Arab. Selesai pakai bahasa Arab, ibu, alhamdulillah izin Allah Bu, termasuk anak saya sekarang yang keempat laki-laki. Itu kelihatannya adalah bagian doa yang dikabulkan oleh Allah. Karena saya 5 anak perempuan semua. Nggak tahu rahim istri saya ini perempuan aja dulu. Tapi setelah alhamdulillah berapa kali doa di Mekah, di Madinah, kabul. Pulang dari umroh, tiba-tiba istri saya hamil dan kemudian sampai kemudian 9 bulan, 20 hari dan melahirkan anak laki-laki. Tuh kabulnya. 20 doa yang saya panjatkan, 18 telah dikabulkan oleh Allah. Tinggal 2 lagi. Apa yang 2 lagi? Ini rahasia perusahaan. Tidak boleh bilang. Saya minta kepada Allah, kabulkan. Ustaz pakai bahasa Indonesia, silahkan. Saya sering ke jamaah, kalau yang berangkat bareng saya, silahkan Bu pakai bahasa Indonesia lah. Lebih mantap ya Allah. Saya mohon kami mohon ya Allah. Ustaz pakai bahasa daerah masing-masing itu lebih mantap Bu. Lebih maksudnya menusuk ke kolbu gitu. Karena kita paham terus artinya, karena hudurul makna wa hudurul qalbi, hadir hati, hadir makna itu lebih dianjurkan dalam berdoa. Jadi jangan sampai kita didoakan amin, kita amin, tapi nanti akan didoakan. Betul nggak itu Ibu? Di depan pakai bahasa Arab sampai kemarin ada jamaah tapi bukan jamaah Indonesia ya, jamaah tempat lain di Indonesia insya Allah sama. Tempat yang lain di bis dengan pakai bahasa Arabnya, ayo hadirun fi ada sayau dan bahasa Arabnya. Wahai para penumpang yang hadir di dalam bis ini, kata orang Arab yang kata supirnya. Ingat ya dalam bahasa Arabnya, tolong kemudian niatkan baca doa. Setelah itu seatbeltnya tolong dipakai ya. Kita akan melakukan perjalanan ke Jawa Luhur misalkan. Bagi orang yang tidak ngerti bahasa Arab, dengan dia bahasa Arab di belakang bisa saya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Itu kan jadi amin, amin. Rupanya dia pakai bahasa Arab dikiranya sedang berdoa. Ada boleh dibimbing sekalian pakai bahasa daerah. Tadi saya sampaikan kalau ibu orang Sunda pakai bahasa Sunda. Ibu Neti pandai bahasa Sunda. Ya Allah, kumaha ieu kieu wae ya Allah. Terus kemana orang video boleh. Ustaz saya mah orang Minang. Tadi pun ada yang Minang sini pakai bahasa Minang. Ya Allah, bahkan salatnya iko ya Allah. Kata malaikat di atas rancabana. Gitu. Ustaz saya orang Jawa, Ustaz pakai bahasa Jawa. Nun Gusti jaluk pitu ingsun. Iki piye carane? Iki piye?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak tahu, perbanyak doa di sana, jangan malas-malasan. Apalagi Bapak Ibu saya lihat hotelnya dekat-dekat gitu. Dekat-dekat kan hotelnya ya Bu. Masya Allah, jangan malas-malasan. Di sana itu puas-puasin ibadah, mau kapan lagi kita belum tentu bisa berangkat lagi. Ya Bu. Jangan sampai pesan itu paling bawah suku jamaah itu. Saya bilang jam 3, ayo kita itikaf di masjid. Saya bangunin semuanya. Semangat Bapak Ibu sekalian. Mumpung di sana, jangan mau kalau tidur doang di hotel. Kalau tidur hotel jangan ke sana, di sini banyak. Tuh, semangat ibadah Ibu, semangat mumpung di sana. Setiap langkah jadi kebaikan, setiap ibadah jadi nilai pahala yang lipat ganda ratusan kali lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat ibadah, perbanyak berdoa di sana. Insyaallah, ya Ibu doakan. Barang siapa yang mendoakan saudaranya di dalam kegaiban, artinya tidak tahu Ibu mendoakan saudara Ibu, wadzalik walaka bimisli. Doa yang Ibu doakan untuk orang lain, hakikatnya kata Imam Ibnu Athaillah, itu doakan kembali kepada kita. Ibu mendoakan baik orang, kebaikan akan datang ke Ibu. Ibu mendoakan agar orang lain dapat berkah rezekinya, Ibu hakikatnya akan berkah rezeki. Ibu mendoakan kelapangan orang lain, Ibu yang akan dilapangkan oleh Allah. Jangan sampai doa yang tidak-tidak sama Ibu, karena kita mendoakan orang lain celaka, kita yang kena celaka itu. Alhamdulillah ini, saya lihat apalagi mau pilkada ya, walaupun ibu-ibu beda pilihannya, mendoakan yang tidak. Misalkan ya Allah mudah-mudahan Pak Fungsi aku nggak menang, nggak boleh. Ibu-ibu ya. Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak berdoa untuk kebaikan siapapun, tetangga Ibu, kiri kanan depan belakang, doakan terutama orang tua kita. Ini kemuliaan dan kehebatan daripada ibadah umroh itu sendiri. Bunda, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, keistimewaan dan kehebatan umroh itu adalah yang biadil faqr. Orang yang umroh tidak akan fakir sepanjang hidupnya. 28 juta, 29 juta sampai 30 juta yang Ibu keluarkan untuk melaksanakan ibadah umroh, demi Allah tidak akan berkurang rezeki Ibu, melainkan bal yazdan akan ditambah dan terus ditambah. Umroh itu menghilangkan kebahagiaan. Maka saya sering jumpa dengan para teman-teman baik dari Jakarta, dari mana-mana. Pak, sebagai umroh saya tanya, saya ngomong, Pak, Bapak sudah berapa, ada namanya Haji Nasir, saya tanya, Ji, ente sudah berapa kali umroh? Alhamdulillah kan, aneh saat ini umroh sudah yang ke-72 kali. 72 kali. 72 kali umroh. Mungkin kali tiap bulan, mungkin 2 bulan sekali kegiatan umroh ini. Dan gak tanggung-tanggung dia bilang aneh umroh bawa anak istri. Saya bilang kok bisa sih, ente banyak orang dirinya, Allah ente kayak bukan ustaz aja. Ente ceramah pandai ke orang-orang ngomong, bukankah janji Allah kan bahwa orang yang umroh rezekinya akan diberkahkan oleh Allah dan tidak akan pernah fakir sepanjang hidup. Makanya berkah terus pun rezekinya, usahanya makin lancar, luar biasa. Apalagi mengumrohkan orang lain gitu. Lebih hebat lagi, silakan punya kelebihan rezeki, ada orang tuanya, kakaknya, adiknya, ustadznya barangkali ya Bu, saya sarankan kalau ibu kelebihan rezeki umrohin ustadz. Ustadz bisa ngomong jangan-jangan ustadz pengen bukan, enggak, saya mah enggak minta dong. Saya mah sudah mengumrohkan orang, itu bukan sombong. Itu guru-guru di pesantren kami Pak, setiap tahun saya berangkat umroh. Tanya Pak Ustadz Mustafa. Guru-guru di pesantren saya setiap tahun saya umrohkan. Yang berprestasi, yang soleh saya berangkat dari Islam. Ya. Kenapa? Insya Allah orang yang umroh dan mengumrohkan orang lain, rezekinya akan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah ragu, insya Allah saya yakin dan percaya sepulang umroh rezeki Ibu akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini Ibu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Terakhir pesan kami Ibu jaga kesehatan, ya budaya, luruskan niat, sempurnakan ikhtiarnya. Apa itu luruskan niat? Niat umroh Ibu karena ingin beribadah kepada Allah, niat tulus karena Allah, ingin mendapatkan maghfirah Allah, ingin mendapatkan rahmat dan berkah serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena niat yang lain-lain, tapi niat yang murni karena ibadah kepada Allah.
Langkah yang kedua adalah karena ibadah. Kalau dia tadi niat terus, yang kedua ibadah maliyah. Karena harta itu juga keluarkan. Yang ketiga juga ada namanya ibadah badaniah. Ibu di sana itu jutaan orang. Itu mutar tawaf itu masya Allah berjubel-jubel. Perlu kekuatan fisik. Apalagi sofa marwah kemudian sa'i itu juga memerlukan kekuatan yang besar. Oleh karena itu nggak usah khawatir, perbanyak istighfar di sana, ingat kepada Allah, insya Allah yang sakit pun disembuhkan, yang lemah pun dikuatkan oleh Allah. Demikian pada kali ini, mudah-mudahan ibadah ibu-ibu dari Travel Al-Fajar seluruhnya dijadikan umroh yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Nasallu kalau barokah ya Allah, nasallu kalau manfaat, nasallu ijabat da'watina, wa liqadu'iha wa ijana, wa khusus jamaah umroh Al-Fajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2 menit Ibu, silakan. Ibu mohon kepada Allah dalam hati.